teks cerita sejarah. Dalam mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu untuk identifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah, baik secara lisan ataupun tulisan. Selain itu, kalian diharapkan mampu untuk mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, dan mampu untuk menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai teks cerita sejarah, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta serta kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh teks cerita sejarah adalah disajikan secara kronologis berdasarkan urutan peristiwa atau urutan kejadiannya. Yang kedua adalah berbentuk cerita ulang atau yang dikenal juga dengan recount text. Yang ketiga memiliki struktur teks yang terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan ditutup dengan reorientasi. Ciri selanjutnya adalah sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir adalah isinya merupakan sebuah fakta. Seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa teks cerita sejarah memiliki 3 struktur. Struktur tersebut antara lain adalah orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Sedangkan urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan di dalam bentuk urutan yang kronologis atau runtut. Sedangkan reorientasi berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi boleh ada, boleh juga tidak, terserah kehendak penulis teks cerita sejarah tersebut. Nah, itu tadi adalah struktur dari teks cerita sejarah. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah teks cerita sejarah. Setidaknya terdapat 6 nilai yang bisa kita ambil dari sebuah teks cerita sejarah. Nilai-nilai apa sajakah itu? Yang pertama adalah nilai sosial. Yang dimaksud dengan nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan manusia dalam lingkungan tertentu atau dalam masyarakat tertentu. Yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku dan pembentukan akhlak manusia. Yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan kebiasaan, adat, maupun pola pikir masyarakat. Yang keempat adalah nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan norma-norma agama. Selanjutnya yang kelima adalah nilai psikologis. Nilai psikologis adalah nilai yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan atau batin tokoh-tokoh di dalam cerita. Dan yang terakhir adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berhubungan dengan perilaku seseorang, terkait dengan dapat memilah antara yang baik dan yang buruk. Setelah mengetahui nilai-nilai yang terdapat di dalam teks cerita sejarah, berikutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Apa saja ciri-ciri kebahasaan di dalam teks cerita sejarah? Yuk kita simak sama-sama. Ciri atau kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita sejarah yang pertama adalah pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk menggantikan benda atau menamai seseorang secara tidak langsung. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan frase adverbial.
atau kata yang menunjukkan suatu kejadian maupun peristiwa yang berkaitan dengan waktu dan juga tempat. Yang ketiga adalah banyak sekali menggunakan verba material. Verba material adalah kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, seperti menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya seperti menulis, menyapu, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah banyak sekali menggunakan konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Kata sambung waktu berfungsi sebagai penata urutan peristiwa yang diceritakan. Setelah mendalami materi ini, jangan lupa untuk memenuhi tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yaitu membuat teks cerita sejarah pribadi sesuai dengan ciri kebahasaan yang telah kita bahas tadi ya. Jika kalian memiliki kesulitan, silakan berkonsultasi dengan guru bahasa Indonesia kalian. Dan jika kalian memiliki pertanyaan yang lain, kalian juga dapat mengajukannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video yang lain dengan materi yang juga tidak kalah menariknya. Sampai jumpa!